Kembali lagi bersama Pak Bilcen, kali ini kita akan membahas materi mengenai momentum sudut. Tentu kan sudah familiar dengan kata momentum. Kalau misalnya belum, silahkan tonton nih video saya mengenai momentum dan impuls. Nah, kita akan review kembali konsep mengenai momentum. Jadi momentum disebut sebagai besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda. Nah, misalkan ilustrasinya seperti ini nih. Kita punya suatu benda, misalnya bola ya. Bola ini bermassa M, kemudian dia bergerak dengan kecepatan V, kita bisa ukur seberapa sulit benda ini untuk dihentikan dengan besaran disebut sebagai momentum, dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V. Nah, artinya semakin besar massa dan semakin besar kecepatan, maka momentumnya akan jauh lebih besar. Nah, ini disebut sebagai momentum. Nah, tapi guys, kita akan belajar materi mengenai momentum sudut, suatu konsep yang baru yang mirip-mirip dengan konsep momentum yang sebelumnya, yaitu momentum sudut. Kita bisa definisikan momentum sudut sebagai berikut. Momentum sudut adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berputar. Konsep sini adalah yang berputar. Kalau dalam momentum, ini adalah gerakan translasi. Nah, apa yang translasi? Translasi adalah pindah tempat. Ada perpindahan posisi, perubahan posisi. Misalnya bergerak dari titik A ke titik B. Nah, maka momentumnya bisa kita hitung menggunakan rumus M kali V. Tetapi dalam momentum sudut, itu kita akan hitung seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berputar. Nah, bagaimana rumusnya nih? Kita akan lihat menggunakan perbandingan tabel kembali. Saya akan review kembali di sini perbedaan antara translasi dan rotasi. Pada translasi, saya punya tingkat kemalasan benda untuk bertranslasi dirumuskan sebagai massa atau M. Dalam rotasi, tingkat kemalasannya disebut sebagai momen inersia. Analoginya adalah momen inersia atau lambangnya I. Nah, dalam translasi saya juga punya kecepatan nih. Kecepatan dengan lambang V. Kalau dalam rotasi yang berubah adalah sudutnya berarti kecepatan sudut. Kecepatan sudut dengan lambang omega. Nah, berarti kalian bisa tebak rumus dari momentum sudut, tinggal pakai analogi. Massa pasangannya inersia, berarti momentum sudut rumusnya adalah I dikali, kalau dalam momentum M kali V, berarti kalau dalam momentum sudut I kali omega. Nah, itu adalah rumus dari momentum sudut dengan lambang L. Jadi L bisa kita hitung menggunakan rumus I kali omega, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, apa satuan dari momentum sudut? Tinggal kita lihat kecepatan sudut, rad per second, momen inersia, kilogram meter kuadrat. Tinggal kamu kalikan dapat momentum sudut dengan satuan kilogram meter kuadrat per second. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung momentum sudut. Seberapa sulit sih kita menghentikan benda yang berputar tersebut? Bisa dihitung menggunakan rumus momen inersia dikali kecepatan sudutnya. Nah, tentu kan sudah bisa menebak-nebak nih. Berarti ada hukum kekekalan momentum sudut. Kok bisa? Karena dalam video saya sebelumnya mengenai momentum, kita punya yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Dengan syarat, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sistem adalah kekal. Berarti, kita bisa garis bawahi di sini bahwa tidak ada gaya luar. Berarti nggak ada gaya luar yang mengganggu, maka momentum sistem adalah kekal. Nah, sama seperti momentum, berarti momentum sudut juga kekal dengan syarat seperti ini.
jika tidak ada torsi luar. Kenapa pakai torsi? Karena kita lihat gerakannya ini adalah rotasi. Kalau dalam translasi fokusnya gaya, kalau dalam rotasi fokusnya adalah torsi. Gak ada torsi luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kal. Nah, jadi kita bisa tuliskan rumus dari hukum kekalan momentum sudut. Nah, apa rumus kekalan momentum sudut? Kalau kita tuliskan hukum kekalan momentum sudut itu adalah L sama dengan L aksen, di mana L adalah momentum sudut awal dan L aksen adalah momentum sudut akhir. Nah, kita akan lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah penari S. Nah, pada penari S di sini, dia akan memperlambat kecepatan putarnya ketika dia membuka tangannya. Nah, bagaimana cara dia untuk mempercepat putarannya, kecepatan sudutnya diperbesar, dia harus meneludupkan tangannya ke badannya. Kenapa seperti itu? Karena berlaku hukum kekalan momentum sudut. Nah, kita lihat di sini, L sama dengan L aksen, berarti L sama dengan I kali omega, dan L aksen adalah I aksen omega aksen. Misalkan saja L ini keadaan sebelum, yaitu A, dan L aksen adalah keadaan sudah, yaitu B. Kita lihat di sini bahwa pada keadaan A, tangannya itu dibuka lebar-lebar, direntangkan. Nah, akibatnya kalau direntangkan, jarak tangan, kira-kira ujung tangan ke pusat putarannya di sini tengah, dengan lambang R, itu makin besar secara penggambaran. Nah, kita tahu bahwa momen inersia I, dia sebanding dengan R kuadrat. Artinya kalau R-nya meningkat, I-nya juga meningkat. Menyebabkan kalau R-nya besar, berarti I-nya juga besar. I-nya large. Nah, berarti sini I-nya di sini large, berarti besar. Nah, menyebabkan omeganya harus kecil. Kenapa? Karena harus seimbang nih. I-nya besar, omeganya kecil. Berarti omeganya small. Nah, ketika dia meneludupkan tangannya, dia memperkecil nilai R, yang menyebabkan I aksennya juga kecil. Nah, I-nya small, menyebabkan kecepatan putarnya justru makin besar. Omeganya large nih, artinya untuk menyeimbangkan di sebelah kiri, I-nya kecil, berarti omeganya harus besar. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi dari hukum kekalan momentum sudut.